Sudah. Siap. Kawan-kawan, kami akan sebentar lagi akan segera berdiskusi ya. Tapi kondisi kali ini mereka membuka room untuk orang Kristen bertanya. Jadi mungkin saya yang bertanya, mereka akan menjawab, tapi menjawab bebas siapa saja ya dari mereka yang sanggup. Nah, ini sudah dihitung mundur 1 sampai 10 dan habis itu kami akan mulai berdiskusi. Kawan-kawan, mohon kalian sabar menunggu ya dan kalian saksikan semoga ada hal-hal baru yang bisa kita eksplor di sini. Percayalah, saya tidak akan pernah menghujat karena saya hanya seorang pendebat. Kalau ada yang memfitnah saya penghujat, itu keliru. Nggak ada ya. Jadi, kita tunggu. Ini mereka sudah mulai mau menghitung mundur 1 sampai 10. Nah, sudah siap katanya ya. Tapi saya belum lihat. Ini mereka sudah live kan? Belum ya? Sabar ya kawan-kawan. Oh, sudah live. Ya. Ini sudah live, sebentar. Ya, selamat menyaksikan kawan-kawan ya. Selamat menyaksikan. Silakan dihitung, Cak Operator. Sempun ya? Oh, aduh. Walah. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Amerika dan selamat malam Indonesia. Kembali jumpa dengan dalam acara. Wah, sinyal busung mangkut jelek ya? Iya. Mangkut. Putus. Baik, kali ini tamu kita. Ya, putus. Bung Rudi bisa mendengar? Saya. Ya, siap. Putus. Ada bisa. Putus ya? Putus ya. Ya, ya baik. Jelek. Berarti dekat lagi ya. Aduh. Ya, baik. Baik, kita ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Peace be upon you. Salam penuh keceriaan dan jangan lupa bahagia dari dua lintas daratan, dua lintas benua. Amerika dan Indonesia. Malam ini spesial talk show bincang bareng tamu Bunda Semangkut. Hilang lagi. Oh baik, ini nampaknya terpental dan sekarang sudah masuk lagi. Udah bagus. Mohon kemaafan tentang sinyal yang putus sambung. Ya, Bunda kembali lagi. Telah hadir bersama dengan kita kali ini tamu yang mana bagian beliau ini adalah khusus bertanya tentang Al-Quran. Jadi jika Anda kebetulan bukan Muslim, ini adalah wadah bagi jenengan Anda dan Andika untuk bertanya tentang Al-Quran. Forum ini dilaksanakan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat kesatuan dan ketaatan kepada Tuhan yang kita sembah. Maka atas dasar itu tidak ada celaan, tidak ada hujatan, tidak ada hal-hal yang melanggar budi dan daya upaya manusia yang luhur. Baik, izinkan Bunda mengucapkan selamat datang ini kepada Abang. Apa kabar Bang Budi Yohanes? Apa kabar? Kabarnya kabar baik Bunda, sehat selalu. Putus lagi sinyal si Bunda. Tadi sudah bagus. Nampaknya yang kelihatan. Sudah ada bisa, sudah bagus. Tentang surah apa itu? 22. Surah dalam Al-Quran surah 22. Bukan ya, begitu Abang? Ayat 27 ya. Oh baik. Bisa saja mereka mungkin mempunyai kendala dalam
mereka punya kendala dalam mendengar, tetapi bisa melihat, maka Bunda akan mencoba membantu pemirsa, karena netizen RIM TV ini beragam, ada yang senang mendengar, tapi ada yang lebih senang melihat. Itu sebabnya talk show Bunda Semangkut selalu dibantu dengan tulisan, agar teman-teman yang mempunyai kegemaran untuk melihat bacaan itu lebih terbantu. Demikian, selamat datang Kang Abdul Amir Lee. Please welcome. Jadi hari ini kita akan dengar sedikit prolog dari Abang Darudi Yohanes. Berkenan untuk menyampaikan. Silakan Abang Darudi, latar belakang kenapa jenengan mempertanyakan surah dalam Al-Quran. Silakan. Oke, selamat malam. Terima kasih Bunda. Selamat malam. Saya mau menyapa dulu semuanya. Terima kasih ya, bahwa hanya di channel inilah saya bisa menemukan orang bertanya kepada Muslim. Kalau di channel-channel lain mereka tutup, mereka hanya membahas monolog ya. Terima kasih. Ini satu terobosan baru di dalam dunia pelajaran lintas agama. Oke, saya share screen dulu. Wah, nggak bisa ini. Halo admin, bisa share screen surah 22. Oh, baik, admin bisa dibantu. Ayat 27. Atau izinkan saya main share screen. Host disable ini. Oke, terima kasih. Saya tidak bisa bahasa Arab, tapi saya hanya bisa membaca dalam bahasa Indonesia ya. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Inilah ayat yang mau saya tanyakan. Bagi saudara-saudara Muslim, silakan tolong dijelaskan kepada saya apa maksud ayat ini. Terima kasih. Halo, jalan yang lurus? Ya, Bang Rudi. Surah 22 ayat 27. Oh ya. Surat apa itu? Surat 22. 22 ayat 27. Ya. Bahwa dan serulah manusia wahai Ibrahim untuk mengerjakan haji, mengunjungi Baitullah guna melaksanakan rangkaian manasik haji setelah engkau meninggikan pondasi Ka'bah dan membebaskannya dari kemusyrikan. Niscaya mereka akan datang kepada seruanmu. Untuk akan jalan. Kok tulisan yang ada di layar tuh nggak kelihatan? Rupanya dasarnya sudah eyang uti. Kacamatanya lupa. Tadi Bunda nggak pakai kacamata. Teman-teman pun nggak ada yang ngingetin. Bun, kacamatanya kok nggak ono? Nah ini nggak bisa lihat. Makanya tadi Bunda mikir, kok nggak kelihatan ini? Apa? Sekali lihat layar, loh kacamatanya nggak ada. Coba bayangkan, udah tua. Baik, begini loh Akang jalan yang lurus. Ya. Mungkin kita akan minta dulu alasan kenapa Bang Rudi ini kok mempertanyakan ini dulu. Nah, jadi nanti silakan. Ya, mungkin lebih baik itu dia ngopo. Seorang Rudi Yohanes kok mau nanya-nanya haji ini ngopo. Nah, gitu. Betul nggak Bang Rudi? Ya, atau betul, mau betul Bunda sekali. Pandu? Betul atau sekali. mau menjelaskan sendiri atau mau Bunda Pandu? Kenapa Anda kok tergelitik mau nanya-nanya soal haji dalam Al-Quran? Kan gitu dah. Oke, tentang ini karena ayat ini mengatakan dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Jadi saya ingin tahu siapa sih yang disuruh menyeru? Itu pertama. Itu saja. Kalimat pertama ini yang saya membuat penasaran, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Kalau yang belakang ini kan sudah jelas bahwa niscaya mereka akan datang. Itu yang kalimat pertama ini saja yang saya mau pertama itu ya? Ya. Oh. Gak banyak-banyak, hanya itu. itu. Yang kedua apa lagi ya Bang? Ya, itu aja dulu. Catat dulu ya. Oh itu dulu. Jadi Bang Rudi suka dicicil-cicil ini. Ya. Mengapa ya? Bukan mengapa. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Yang disuruh menyeru ini siapa gitu loh. Oh, siapa? Oh, begitu. Jadi pertanyaan Bang Rudi ini, kalau teman-teman, jika kita ingat masa-masa belajar dulu,
ada pertanyaan yang namanya how. Kalau how itu kenapa? Biasanya how ini untuk justru mempertanyakan sejak paling basic. Who? Siapa yang di 2 ayat 27. Nah, berkenan kiranya ini ada juga Ustadz Alif. Kang, selamat datang, G. Untuk Akang jalan yang lurus, silakan untuk menyampaikan jawaban yang tadi tertunda. Monggo Akang jalan yang lurus, Oh, silakan. ini sudah ada Kang Alif aja yang ngomong. Saya tadi itu cuma membacakan tafsirannya aja kok. Papa, Kang jalan yang lurus baca go tafsiran nanti penjelasan. Ya, tadi kan mengatakan kalau saya kan tadi mengenai seruan itu kan ya pasti untuk seorang muslim gitu loh, yang beragama Islam untuk memang untuk mengerjakan haji itu memang karena kan haji itu kan salah satu adalah rukun Islam gitu loh. Salah satunya adalah rukun Islam, berhajilah jikalau kita mampu, ya kan gitu. Gitu. Ya, oke, silakan Kang Alif yang mau menambahkan. Iya, baik. Nah, Kang Alif selamat datang. Assalamualaikum Kang Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suaraku ada juga ini? Ada, Pak Amir. Jadi, Ya. ya. Pak Amir juga ada. Nanti Pak Amir akan menambahkan. Silahkan siapapun yang mempunyai pengetahuan tentang ini tentu boleh menjawabnya. Monggo Kang. Aduh, aku poinnya belum nangkep tadi, baru gabung. Itu ya, begini, Abang Rudi ketika tanyakan, apa sih alasan Bang Rudi mempertanyakan surah 22 ayat 27? Tolong dulu sebelum dijelaskan, ada yang berkenan membantu naikkan ke layar surat 22 ayat 27 Al-Hajj. 22 ayat 27. Bang Rudi, naikkan dulu barangkali, berkenan naikkan dulu. Ini pertanyaan Bang. Kepada netizen RIM di mana berada, di ujung manapun siaran ini dapat ditangkap, yang memang gemar melihat tulisan, karena Bunda mendapatkan pesan-pesan, tolong tulisannya Bun, ini dia. Jadi Bang Rudi, ini siapa yang diseru melaksanakan haji 22 ayat 27. Nah, baik. Sobat Dream TV dimanapun berada, dimanapun, di ujung manapun, di pelosok manapun dengan berada, di mana siaran ini. Terima kasih Bunda Semangkut. Dan kali ini dia. Silakan kita lihat di layar. Di layar adalah 20 ayat 27 ya. 27. Ya. Kan Bunda ikut membacakan ayat di penjelasan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fin nasi bil haji ya'tuka rijalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Ya. Dan serulah manusia untuk berhaji. Ya. Pertanyaannya di situ, manusia yang mana yang diseru untuk berhaji? Siapa yang dimaksud oleh ayat ini? Itu pertanyaan dari Bang Rudi Yohanes. Silakan Kang Alif, berkenan. ya. Oh, jadi ketika itu Nabi Ibrahim disuruh berdoa untuk orang-orang itu berhaji ya. Berhaji dan
segala penjuru dunia. Ini kaitannya sebenarnya dengan Al-Baqarah. Doanya ada di sana. Wa arina manasikana kayak gitu kan. Kayaknya sih ini berkaitan juga loh dengan di kitab-kitab sebelumnya itu yang sering dibahas ya, bahwa orang-orang akan datang berbondong-bondong ke sana gitu. Kan sebenarnya Nabi Ibrahim ketika diperintah bahwa bagaimana mungkin suaraku bisa didengar oleh semua orang. Gitu. Yang penting kamu ucapkan doanya gitu. Coba kalau kita di Al-Baqarah ya, kalau di Al-Baqarah ayat Al-Baqarah 128. Halo, sudah putus-putus. Sahabat, apa bisa mendengar dengan jelas suara Kang Alif? Sahabat bisa jelas? Jelas, jelas. Punya Bunda yang putus-putus. Putus-putus. Suara Bunda yang putus-putus. Kayaknya Bunda harus tambah lemnya, harus banyak ini. Silakan teman-teman, monggo Kang Alif, monggo. Ya, coba saya share screen ya. Silakan. Contoh di ini nih, biasanya ada iklannya. Nah, ini. Ya, Bunda melihat asbabun nuzul. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang berserah diri kepadamu dan anak cucu kami juga umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami. Dan terimalah taubat kami, sungguh Engkau yang maha menerima taubat, maha penyayang. Rabbana wa ba'as bihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal azizul hakim. Nah, ini berkaitannya dengan ini bahwa ketika itu Nabi Ibrahim berdoa demikian. Apa kabar Rudi Hanes? Ketemu lagi. Halo. Pak Alif. Suaranya pelan banget. Oh. Ada. Jelas, jelas. Abang Dan? Jelas ya? Iya. Oke. Pak Alif, tadi Pak Alif sudah menjelaskan ini yang menyeru adalah Nabi Ibrahim. Dan yang diseru adalah seluruh umat manusia. Pertanyaan saya, siapa haji pertama selain Ibrahim? Setelah Nabi Ibrahimnya ya, tentu ketika hadirnya Nabi Muhammad, tradisi itu atau ibadah haji itu justru dilestarikan lagi, karena memang di ayat Al-Baqarah itu kan wa man yarghabu an millata Ibrahim, orang yang membenci syariat Nabi Ibrahim. Jadi poinnya adalah ketika Islam hadir maka ibadah haji ini dikembalikan mengenai dari jalur Ismailiyah ya, Nabi Ismail gitu. Memang tidak diceritakan sejarah kesininya seperti apa. Makanya sempat ketika sebelum kedatangan Nabi Muhammad, seperti tradisi tawaf, sa'i itu sempat ada. Cuman di situ sudah bergeser. Kenapa bergeser? Wajar, risalah kenabian terputus. Artinya ketika kenabian terputus, biasanya orang itu mulai seenaknya, mulai mengadakan sembarangan lah. Makanya diluruskan lagi ketika kedatangan Nabi Muhammad. Tawaf begini, ucapannya begini. Makanya kan labaik Allahumma labaik, labaik la syarika labaik. Ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu. Itu benar gitu. Orang-orang pada datang dari seluruh penjuru bumi ke sana dan mengucapkan, ya Allah, aku datang memenuhi seruan panggilanmu. Begitu. Kalau bisa saya tambah sedikit. Ya, sebentar guys. Ya. Nah, ini Bunda ini berada dalam kegelapan ini. Sebentar Suaraku bisa didengar ini? Ya, halo. Kok saya juga tergelitik dengan halo Bunda. Ya, baik, monggo silakan. Kang Amirli, Kang tergelitik dengan ini juga Bunda, terkait dengan saya 64 sampai ke layar operator. Iya. Itu Kang Abdul Amir. Iya. Iya. Ini saya tergelitik dengan terkait dengan surat Al-Hajj yang dibacakan tadi. Saya kok tergelitik dengan apa yang tertera dalam Alkitab, yaitu di Yesaya 64 sampai 7.
64 sampai 60 ayat 60. 60. Kalau bahasa istilahnya Aisyah. Iya. Nah, kalau di bahasa kalau uang itu enggak tahu Yesaya, taunya Aisyah. Oh, Aisyah. gitu. Iya, iya. Oke. Dari pasal 60 ya? Iya, yang dari Yesaya 60 nomor 4 sampai 7. Ayat 4 ayat sampai 7 lah. Yesaya 60 dari 4 sampai 7. Oh, yang 60 ya. Iya. 60 dari 4 sampai 7. Nah, ini dia nih. Oh, ada yang berkenan menaikkan ini ke layar? Iya, Kang Zainal Arifin, selamat datang. Selamat datang, Kang Zainal. 60, ada yang berkenan menaikkan Yesaya 60 dari butir 4 sampai dengan 4 sampai dengan 7. Oh, iya. Baik. Ya, itu angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhingga-hingga kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh. Semudah ulangi, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang. Dan anak-anakmu perempuan digendong. Butir kelima, pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Butir 6, sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu. Unta-unta muda dari Midian dan Elfa. Mereka semua datang dari Sheba. Akan membawa emas dan kemenyan. Serta memberitahukan perbuatan masyhur Tuhan. Butir 7. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu. Domba-domba jantan Nebayot akan tersedia untuk ibadah. Semuanya akan dipersembahkan di atas ku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Oke. Dari ayat tersebut, dari Yesaya tersebut, kalau kita mengacu pada ayat ini dan diteruskan dengan ayat yang nomor 26 terkait dengan liyashhadu manafiha lahum wa yadhkuru smallahi fi ayamin ma'lumatin ala ma razaqahum mim bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isul fakir. Ini terkait dengan mengorbankan domba-domba yang tadi itu. Kita menyebut ditentukan atas rezeki yang diberikan dia kepada mereka berupa hewan ternak, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk makan orang-orang yang sengsara dan fakir. Jadi dari apa itu surat Al-Hajj ini kan menerangkan terkait dengan melaksanakan haji, Ibu. Karena kita sebagai umat Islam adalah mengikuti milah Abraham, dan termasuk kalau keyakinan umat Muslim bahwa Ka'bah itu yang membangun atau yang memperbaiki adalah Abraham atau Ibrahim dengan Ismail. Untuk apa ya itu? Untuk memusatkan haji ini tadi. Jadi yang disuruh di sini bagi orang-orang yang beriman untuk mendatangi Mekah untuk berhaji.
Jadi dari mulai Nabi Ibrahim sudah ada namanya haji. Yaitu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan anaknya yaitu Ismail. Itu Bang Rudi. Ya, jadi Yang disebut An-Nas itu Jadi termasuk artinya begini, manusia yang beriman. teman-teman, ya, Kang Abdul Amirli matur nuwun, artinya Kang Abdul Amirli mencoba untuk melihat jembatan, the bridging subject. Ada suatu isu yang terkait satu dengan lainnya, the connectivity, keterkaitan antara surah 22 ayat 27 yang ditanyakan oleh Abangda Rudi Yohanes dengan apa yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 60 butir 4-7. Insya Allah nanti Bunda Semangkut akan menjelaskan dari sisi layout apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Amirli. Tapi Bunda pagar betis saja di belakangan saja. Silakan Bang Rudi Yohanes, Oke. silakan. Atau yang lain berkenan untuk raise hand, monggo. Sebentar. Saya jadi agak-agak unik juga ya. Ternyata, Agak unik ya. ya, Oh, ada yang unik ini. Seruan haji itu sudah ada zaman Ibrahim. Maka ketika saya tanya siapa haji pertama, memang tak dikasih tahu. Yang mau tak mau haji pertama itu adalah Ibrahim dan anaknya Ishak. Kalau Ismail, bukan Ishak, Ismail. Pastilah karena mereka yang mendirikan dasar-dasar Baitullah itu kan. Yang saya tangkap dari Pak Alif, dan itu mulai dilaksanakan orang-orang banyak setelah Nabi Muhammad. Jadi boleh dibilang rentang waktu dari Ibrahim sampai Nabi Muhammad tidak ada yang berhaji. Nah, kalau tidak ada yang berhaji artinya tidak satupun nabi-nabi mulai dari zaman Nabi Ibrahim sampai Muhammad melaksanakan haji. Artinya mereka melawan perintah Tuhan seluruh nabi. Apakah demikian atau bisa dijelaskan lagi? Silakan. Iya. Jadi ada sinyalemen dari Abang Daru di Yohanes bahwa orang-orang yang mereka tidak melaksanakan haji secara beramai-ramai atau orang-orang yang kadung melaksanakan haji beramai-ramai tetapi belum diketahui perintahnya, menurut Abang Darudi ini ada sinyalemen berarti orang ini melantang Tuhan ini. Baik, silakan monggo berkenan untuk menyampaikan apakah betul yang seperti itu dibilang menentang Tuhan? Atau karena kita yang belum mendapatkan informasinya? Yang mana yang bagi Bang dianggap menentang Tuhan karena seruan berbondong-bondong adanya dalam Quran? Atau orang yang haji sendiri-sendiri dianggap menentang karena orang yang mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Silakan, Umi. selamat datang. Monggo silakan menyimak, nanti siapkan Ya. diri untuk menjawab ya. Ya, Memberikan pandangan ya, karena sebagai muslim pasti punya pandangan masing-masing. Ya, Abang Rudi, pernyataan jenengan itu agak bias, ambigu, karena jenengan bilang berarti menentang Tuhan, melawan Tuhan. Ya. Yang mananya? Yang mereka naik haji cilik-cilik, sidik-sidik, yang dari dulu sudah berhaji. Nah, jenengan yang mana yang jenengan katakan menentang Tuhan? Yang saya katakan di situ, tes suara saya kedengaran? Kedengeran. Ya. Nah, ini sekarang dengar. Ya, yang saya maksudkan di situ adalah bahwa haji itu sudah terjadi zaman Nabi Ibrahim. Dan tadi Pak Alif bilang baru mulai dilaksanakan kembali itu setelah zaman Nabi Muhammad. Yang mau saya tanyakan, setelah Nabi Ibrahim kan ada Nabi Ismail dan Ishak. Dan Nabi sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Ishak. Nabi Isa ya. Apakah seluruh Nabi berhaji?
kalau mereka tidak berhaji artinya tidak memenuhi perintah Tuhan, memenuhi panggilan Oh, Tuhan. begitu. Ya, karena kan kalimat di haji itu kan sudah jelas ya. Apa namanya itu? Ya, kalian sudah tahu lah. Labbaika Allahumma labbaika gitu kan. Iya, betul. Ya, silakan dijawab. Kita pandangannya yaitu tadi sudah ada Kang Alif. Nanti kita akan minta kembali kepada Kang Alif. Sekarang kita akan minta dulu kepada ini Kang Susman Maulana. Apa pendapat jenengan? Silahkan Kang Susman Maulana. Ya, Assalamualaikum Apa pandangan? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Susman. Mangga atuh Iya. Kang Maulana. Ya, bangga Bu. Gini, kalau menurut saya itu kan pada fase-fase kenabian tuh seperti zaman Nabi Ibrahim, gitu ya kan, terus Nabi Ishak, Nabi Musa, gitu. Itu semuanya kan istilahnya mereka mendapatkan kitab gitu di sana. Istilah diwajibkan tidak gitu loh ke Bait Ka'bah, soalnya kan bait suci kenabian itu kan beda-beda gitu, bait sucinya gitu, maksud saya gitu, itu kan beda-beda. Nah, warisan dari eyangnya gitu loh, Nabi Ibrahim gitu di situ. Ya. Dari Nabi Ibrahim ke Nabi Ismail itu kan dia tidak diwajibkan gitu, bait sucinya di sana gitu kan, di Israel gitu. Nah, itu kalau menurut saya, Umi, gitu. Oh, begitu ya. Iya. Ya. Baik. Itu pandangan dari Kang Susman ya. Iya, betul. Yang lain kita akan Kang Pali. Suaranya hilang. Oh, iya gitu. Putus-putus. Oh, iya ini nampaknya sinyal di Amerika nih. Baik, itu tadi pandangan dari Kang Susman Maulana. Hatur nuhun ya Kang Susman Maulana. Sami-sami, Bu. Ya, silakan duduk anteng sambil ambil kopinya. Lalu kalau perlu kunyah-kunyah itu buah zaitun atau buah kurma. Nah, berkenan Kang Alif untuk menyampaikan pandangan jenengan pula, biar netizen kita dapat mengambil pelajaran. Monggo Kang Alif. Oke, terima kasih Bunda. Bang Rudi Yunus, perlu dipahami bahwa begini, kan setiap umat itu ada syariatnya sendiri. Ya. Oke, mengenai makanya kan ketika waktu itu Nabi Ibrahim meninggikan Ka'bah dan berdoa berharap, artinya suatu pengharapan nanti akan diteruskan syariat dari jalur Ismailiyah yang mana syariatnya itu sudah sempurna. Makanya kan untuk masa depan. Lalu bagaimana jalur Ishak gitu kan? Tentu ada syariatnya sendiri. Ya, ada syariatnya sendiri yang berjalan. Itu kan tadi saya sudah share screen ya ketika di Al-Baqarah itu doa-doa Nabi Ibrahim, bahkan dikatakan likuli umatin wijhatun. Setiap umat itu ada kiblatnya. Artinya ada kiblatnya, mereka menghadap. Makanya sebelum kedatangan Nabi Muhammad, jalur yang ada di Bani Israel ya, jalur dari Yakub, jalur dari Nabi Ishak, tentu kiblatnya di Baitul Maqdis, di situlah syariatnya juga yang berlaku di sana, sesuai cara ibadahnya di sana. Tapi seperti kata-kata bahwa suatu saat jadikan negara ini, ketika Nabi Ibrahim datang ke Mekah ya bersama Nabi Ismail di sana, lalu dia berdoa jadikanlah orang-orang nanti istilahnya datang ke sini berhaji dan lain sebagainya, dan itu disempurnakan atau dijawab oleh kedatangan Nabi Muhammad. Nah, memang di sini Al-Quran tidak menceritakan jelas kisah kronologi dari zaman Nabi Ismail ini seperti apa syariat berjalannya, karena tidak diceritakan di situ. Tapi jalur Ismailiyah ini tentu berjalan syariat cikal bakal ya, awal dari syariat yang ada di tanah Makkah itu.
kan sebelumnya ada di tanah Israel. Di sana, syariatnya di sana. Makanya dulu sholatnya pun Nabi Muhammad awalnya menghadap Masjidil Aqsa. Nah, sehingga Nabi Muhammad ingin kembali ke apa yang dinubuatkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu beribadah di Ka'bah dan berdoa Nabi Ibrahim di sana bahwa di tempat ini akan ada orang yang tadi seperti disebutkan ya, orang datang berbondong-bondong ke sini dan lain sebagainya, bertawaf dan haji gitu. Seperti itu, Bung. Bukan mereka, nabi-nabi itu bukan berdosa, bukan. Mereka punya syariatnya sendiri, jalurnya sendiri. Jalur Bani Israel di sana tentu syariatnya sesuai dengan ketentuan di sana gitu. Mungkin begitu, semoga sudah dipahami. Baik. Kang Alif itu melengkapi apa yang disampaikan oleh Kang Susman Maulana, mana Kang Susman Maulana menyatakan bahwa untuk menjawab siapa sih yang pertama kali berhaji, menurut Kang Susman Maulana, kalau ditanya, ya jika ditanya secara persis tidak ada informasi, tetapi bahwa nabi lain ada yang diperintahkan untuk beribadahnya ke Yerusalem. Lalu ditambahkan oleh Kang Alif bahwa tiap-tiap umat yang dipimpin oleh nabinya masing-masing itu ada syariatnya masing-masing. Tadi ayatnya telah disampaikan, mungkin bisa diangkat ayatnya ke atas layar barangkali. Kang Alif di ayat berapa? Silahkan diangkat ke layar, nggih. Mohon bantu ayat berapa itu Kang Alif? Syariat itu? Kuli umatin. Oh iya, sorry, sebentar di Al-Baqarah. Tadi sudah diangkat, bisa diangkat kembali, dinaikkan ya, lagi, ya. diulang. Oke. Sebentar ini saya. Nah, agar netizen bisa melihat, lihat. Ya, ini dari ayat-ayat ini sebentar di sini. Ini ketika peristiwa Nabi Muhammad mau malingkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya. Nah, ini nih. Di ayat ini ya, di ayat untuk bab wijahah ya. Ketika bab wijahah, likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ya. Ini surat Ali Imran ayat 60. Wah, ini dengan yang pasal yang disampaikan oleh akang kita Abdul Amirli. Yesaya pasal 60. Kalau di sini justru ayat 60. Itu terlihat netizen tulisannya berwarna. Yang berwarna itu Bunda bacakan ya. Walikullin wijahatun. Dan tiap umat mempunyai kiblatnya masing-masing ya. Nah, huwa muwalliha, yang mereka menghadap kepadanya. Lalu ada seruan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Silakan Kang Alif, monggo. Terima kasih, ini sudah dinaikkan. Netizen tadi bertanya ayat mana? Itu ada di surat 3 Ali Imran. Ayatnya ayat 60. Udah Ya, bisa monggo. saya apakan Bunda? Silakan Abang Darudi Yohanes. Nah, dari semua pernyataan tadi dikatakan Alif bahwa dulu arah kiblat itu Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu menurut catatan sejarah, kalau sejarah sih setelah Nabi Muhammad wafat baru Baitul Maqdis ada. Tetapi kalau merujuk kepada sejarah Yahudi dikatakan itu Salomo punya. Nah, jadi yang saya tanyakan lagi, saya percempit lagi. Antara Ibrahim sampai Salomo, siapa nabi-nabi yang berhaji? Karena kalau kita baca di surah 2 ayat 132,
Ibrahim sudah mewasiatkan bahkan sampai Yakub supaya mati dalam memeluk agama Islam. Kan demikian. Artinya kalau sudah diseru oleh Nabi Ibrahim, ke seluruh dunia terdengarlah suara seruan berhaji. Mengapa Ishak, Yakub, Yusuf, bahkan setelahnya itu Musa, sampailah kepada Daud atau Saul, sebelum-sebelumnya sampai Salomo ya, itu baru ada Baitul Maqdis. Kenapa mereka tidak berhaji? Padahal zaman Ibrahim sudah diseru ini supaya mereka pergi berhaji. Apakah seruan itu tidak terdengar ke seluruh dunia? Ataukah memang mereka tidak pernah naik haji? Kan itu lagi pertanyaan saya. Karena kalau kita bilang sampai Nabi Isa pun tidak ada satu fakta pun yang mengatakan Nabi Isa pergi berhaji. Tidak ada itu. Bahkan kalau dikatakan juga Nabi Daud, tidak ada satu fakta pun yang mengatakan Nabi Daud pergi berhaji. Lantas apa guna Ibrahim menyeru? Apa gunanya Ibrahim mengatakan, hai anak-anakku, sungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Monggo silakan. Ya, baik. Baik, nanti yang lain dapat membantu menjawab. Izinkan Bunda, ya Bunda ini kita talkshow seperti acaranya Deddy Kebuzer ya, Abang Darudi, di mana semua pihak bisa ngobrol santai ya. Coba surat Ali Imran ayat 96. Jadi menurut informasi Al-Quran bahwa bisa dibuka surat 3 dibantu yang berkenan untuk menaikkan ke layar. Ali Imran ayat 96 dari 95 96 guys, silahkan. 95 96 97. Ini berbunyi, kita lihat titik tengahnya yaitu ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baitin, sesungguhnya yang awal-awal suatu bait, suatu rumah, wudi'a lin-nasi, ya, sesungguhnya yang awal-awal dari suatu rumah, suatu bangunan, wudi'a lin-nasi, dibangun bagi manusia untuk pertama kali, lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin, yang mana yang ia penuh dengan berkah, bibakatin yaitu di Bakkah, mubarakan penuh dengan berkah. Bekah itu nama lain dari Mekah, Bakkah dahulunya. Mubarakan penuh dengan berkah, wahudan lil alamin. Untuk ini nanti Bunda minta bantu kepada teman-teman untuk menaikkan kata Bakkah di dalam Bible. Silahkan dilihat. Bunda tidak hafal lokasinya di pasal berapa, ayat berapa, tapi minta bantu teman-teman nanti yang bisa untuk menaikkannya, nggih. Untuk ini di atasnya ada suatu pernyataan, qul, katakanlah, shadaqallah, maha benarlah Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifan, maka ikutilah milah itu sunan ya, sunan itu tata kebiasaan. Kalau dia merupakan hal yang penting, maka disebut milat. Kebiasaan yang tidak disukai oleh Allah tidak disebut milat. Jadi milat adalah sunan. Sunan adalah habit yang bernilai, yang approve God, yang disetujui oleh God, Tuhan. Millata Ibrahim, milatnya Ibrahim. Hanifan, yang ianya adalah hanif, lurus. Wa makana, dan tidaklah, kana adalah dia, minal musyrikin, bagian dari orang-orang yang mensyirikatkan Allah.
Itu di atas ditutup. Jadi pernyataan yang sangat profoundly, pernyataan yang sangat strong, sangat kuat ini bahwa bangunan yang pertama kali dibangun bagi tempat ibadah manusia adalah Bakkah. Untuk kata Bakkah ini masih abadi, ada di dalam Bible, cuma Bunda lupa lokasi di mana. Kata ini, ayat ini di atasnya diapit dengan suatu statement Shadaqallah, Maha benar Allah. Di bawahnya kita lihat lafaz Ibrahim. Jadi ayat ini di atasnya ada seruan nama Ibrahim, di bawahnya pun ada seruan nama Ibrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi posisi man ayat ini berada, nah mungkin bisa dilihat di faman ayatnya. kafara Kenapa Bunda ambil 3 ayat fa ini? Karena innallaha yang kalau di ghaniyun tengah-tengah 'anil dari yang alamin. 3 ini, Padanya ayatum isi ada sentralnya ayat-ayat adalah tanda-tanda awal bayinatun baitin. yang jelas, Di bab clear. kata mubarakah. Jadi ada yang terang benderang Kemudian ayat-ayat. awal di atas ayat 95 disebutkan lafaz Ibrahim. Di bawahnya Kebetulan pun ayat posisi 97 ayat ini dikunci dengan lafaz berada, Ibrahim. nah mungkin Sedemikianlah bisa dilihat di hubungan layarnya. antara Kenapa Bunda ambil 3 ayat ini? Karena memang dia terletak di tengah-tengah di halaman. Sedikit penjelasan dari Bunda. Dari yang 3 Ayatnya ini, bisa dilihat, isu sentralnya adalah awala baitin bisa dilihat kembali teman-teman. dan bibakkata mubarakan. Layarnya. Kemudian awal di atas ayat 95 disebutkan lafaz Ibrahim, di bawahnya pun ayat 97 dikunci dengan lafaz Ibrahim. Sedemikianlah kuatnya Entah hubungan apa-apa dibilangnya. antara bangunan yang awal pertama kali dijadikan tempat ibadah manusia. Sebelah kanan, Itu sedikit ya, penjelasan sebelah dari Bunda. kanan, gitu ya kan. Layarnya bisa Ada dilihat, di 9 ayat bisa dari dilihat halaman kemari awal teman-teman, G. sebelah kanan, dan Nah, halaman layarnya kiri ini. mohon dibantu Ayat Bunda yang untuk menyatakan lihatkan yang layar ini. sama Bisa lafaznya lihat di dengan sana. yang ada di dalam Bible ada di situ. Kawan-kawan, yang kutanya itu Ternyata 3 di atas bukan yang dia jawab itu, kawan. yang tadi ditampilkan. Apa yang kutanya tidak dijawab dia, tapi ya begitulah mereka. Pentingnya sampai-sampai meletakkannya pun di dalam Al-Quran. Ada di halaman awal sebelah kanan dan di halaman kiri ini dia. Ayat yang menyatakan yang sama lafaznya dengan yang ada di dalam Bible ada di sini. 3 yang di tengah. Ternyata 3 di atas tadi, 3 yang tadi ditampilkan dan 3 pula sisanya di bawah. Sedemikian kiranya komposisi betapa pentingnya sampai-sampai meletakkannya pun di dalam Al-Quran. Standar Allah tidak bermain-main, jadi dibuat sedemikian akurat. Isu tentang subjek awala baitin wudi alinas ada pada tengah dari 3 tengah. Jadi 1, 3 ayat, 3, kemudian 3 yang untuk beribadah bagi manusia itu adalah Bakkah. Kalau dalam bahasa Inggris di Bible, saya ingat waktu membacanya, waktu menamatkan Bible, B-A-C-C-A, Bakkah. Kalau orang Barat membacanya Bakkah. Sementara itu artinya Makkah. Nah, demikian. Di awalnya ayat 95 membunyikan nama Ibrahim, lalu di bawahnya ayat 97 membunyikan juga nama Ibrahim. Sedemikian kiranya informasi untuk menambah betapa pentingnya Ibrahim dalam menegakkan kembali bangunan Ka'bah yang diikuti oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Memang ada beberapa nabi yang tidak dipentingkan untuk pergi ke Bakkah, tetapi bisa izinkan Bunda untuk menyampaikan Abang Darudi, walaupun mereka tidak dipentingkan untuk pergi ke Ka'bah, tetapi kalau kita membaca, ini kebetulan Bunda ada Bible Encyclopedia, besar sekali bukunya, tahun 1881, diterangkan bahwa ketika Baginda Musa, the great prophet Moses, peace be upon him, selama 40 hari 40 malam di Gunung Sinai, itu
ternyata akhirnya mereka dihukum Tuhan selama 40 tahun berkemah hidup di sana. Nah, selama itulah baginda Great Prophet Moses, peace be upon him, bolak-balik melakukan haji tiap tahunnya ke Ka'bah. Itu disebut dengan wilderness, keberadaan bangsa Israel di pelataran luas sejumlah sekitar antara 400.000 sampai 600.000 kaum Israel di padang yang luas di lembah Sinai. Itu mereka melakukannya ke Ka'bah. Ketika mereka sudah tiba di tanah yang dijanjikan, mereka tidak bisa kembali ke Mekah, maka ada syariat yang diperintahkan kepada kaum Israel, yaitu melilitkan flag tree, yang namanya flag tree. Flag tree, tulisannya kira-kira begini, melilitkan tali. Ada kubus segi 4 sebagai simboliknya Ka'bah. Karena nenek moyang mereka dahulu pergi ke Ka'bah. Sampai hari ini, flag tree, bahkan Yesus, nah saya baru ingat, baginda Yesus, peace be upon him, itu tolong dilihatkan teman-teman, atau kalau Bang Rudi bisa ingat, ada nggak ketika baginda Yesus, peace be upon him, memerintahkan, jangan ragu-ragu. Waktu itu gini, pengikut masyarakat di Yerusalem ragu-ragu, ngeluarin duit yang murah aja untuk membeli flag tree. Lalu ditegur oleh baginda Yesus, kalau ngeluarin duit untuk membeli flag tree adalah simbol kubus yang ditaruh di kening orang Yahudi dalam beribadah pada saat tertentu. Kemudian mereka juga harus melilitkan 7 kali ke lengan mereka. Itu ditegur oleh baginda Yesus. Masa mau beli flag tree, kamu beli yang duitnya cepek, ringan, murah. Ditegur oleh Yesus, belilah flag tree-nya berapa sekel. Demikian penjelasan dari Bunda. Mungkin, selamat datang Abang Da Aristo. Ketemu dengan Bang Rudi Yohanes ini. Aristo silakan ada. ngopi dulu Bang Aristo. Halo Aristo. Apa kabar? Ponakan ganteng Aristo, assalamualaikum. Belum connect audio. Oh, belum connect. Udah connect. Dibuka aja. Assalamualaikum. Kan ganteng Bang Aristo, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Aristo. ini. Salam, selamat malam. Lairudiku. Selamat malam kembali. Malam Aristo. Aduh, apa kabar semuanya? Waduh, Masya Allah. Congratulations buat keponakan ganteng yang sudah menunaikan ibadah umrah. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Udah gitu. gak kuat ini. Gak kuat ini kalau ada orang cerita umrah itu gak kuat ini. Nah, Bang Rudi, Abang Darudi, karena yang Anda tanyakan itu langsung Bang Aristo sudah dari sana ini. Masih hangat. Oke, saya tanggapi sedikit komentar daripada Bunda. Kalau Bunda bilang orang yang pernah ke Mekah itu, jarak dari Mesir ke Mekah itu apakah pernah Musa 60 kali ke sana? Saya nggak percaya. Ya. Karena ketika Musa umur berapa nanti kita tahun? khusus bicara itu. Ya. Karena ketika Musa itu mulai membunuh itu, maka dia tidak ada lagi berpikir tentang itu, dia hanya menyelamatkan bangsa Israel lagi keluar dari tanah Mesir. Dan kalau Bunda tetap ngotot bahwa Musa ke sana, oke. Nabi sebelum Musa kita kerucutkan lagi. Siapa Nabi yang sebelum Musa yang pernah pergi berhaji? Karena itu kan sudah dari zaman Ibrahim perintah untuk berhaji. Nah, ini sangat riskan. Karena tadi kita katakan bahwa mereka ke Baitul Maqdis tidak digunakan untuk berhaji. Berhaji itu tidak boleh keluar daripada Mekah itu. Yang dikunjungi si Aristo itu Masjidil Haram, bukan ke Baitul Maqdis. Jadi ketika Ibrahim menyerukan itu, boleh kita katakan orang di Mekah itu masih dia dan anaknya 2 yang beriman. Nah,
Sementara di surah 132 tadi yang kita baca itu, mereka sudah diperintahkan, dikasih tahu untuk memeluk agama Islam. Artinya di situ agama Islam secara resmi sudah ada. Dan sebagai tempat sholatnya adalah masjid. Dan arah kiblatnya adalah Ka'bah. Tapi sungguh unik. Mengapa setelah mereka sampai di tanah Kanaan, mereka lupa arah Ka'bah itu. Dan bahkan diceritakan juga Yakub tetap di tanah Kanaan. Setelah anaknya Yusuf pergi ke Mesir, di bawah itu baru dia pergi ke sana. Kan demikian. Baik. Nah, Abang ini Rudi, terima kasih. perlu dipertegas lagi nih, agar kita nggak silap arah kiblat. Silakan Bunda. Saya boleh Dan berbicara insya Allah sebentar. nanti Bunda siap membicarakan masalah ini, menggali tentang ini, bahwa menurut Bunda, selama Baginda Musa, peace be upon him, itu menerima wahyu 40 hari 40 malam, dan akhirnya dihukum oleh Tuhan menjadi 40 tahun. Bunda ulang sekali lagi. Menurut informasi dari Bible, dihukum Tuhan 40 tahun, itu beliau bolak-balik ke Ka'bah. Nanti insya Allah kita akan bicarakan masalah ini. Ya. Karena khusus format, kalau talk show, formatnya itu memang menanyakan Al-Quran. Kalau formatnya nanti membicarakan Bible, kita diskusi antara Bunda dengan Abang. Sampaikan dalam RIM bahwa untuk format kali ini harus seputar Al-Quran. Nah, jadi nanti kita akan kupas, Bunda siap saja. Betul nggak itu Bang Aristo? Iya, boleh saya berbicara? Saya menarik. Nah, Bang Aristo nih yang baru pulang dari tempatnya nih, Anda adakan umroh haji. Nah, beliau baru pulang Masya nih. Allah. Silakan. Haji kecil. Masya Haji Allah. kecil. Terima kasih. Ya. Saya ucapkan Sebelum bismillah. dijawab, itu waktu itu suhu di sana paling tinggi berapa itu? Kemarin saya 15 derajat minus. Dingin sekali. Dingin sekali. Tapi, Sangat dingin. tapi nggak ada salju. Kalau di sini minus 15 penuh salju. Oh, belum. Waktu saya kemarin itu tidak ada salju. Kalau paling tingginya berapa? Paling panasnya berapa? Paling panas gitu. Bukan Celsius mungkin tuh, Fahrenheit genda atau gimana? Karena kemarin saya itu berangkat pas waktu musim dingin. Kalau untuk suhu panasnya saya kurang begitu paham, Bunda. Oh, gitu. Pas musim dingin ya. Masya Allah. Tapi selimutnya kan nggak dibawa ke pesawat kan, nanti disita sama pramugari kan? Dari pesawat sudah dikasih selimut. Oh, Masya Allah. Silakan. Ponakan ganteng Aristo, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan selamat malam kepada Bang Rudi. Abangku ini luar biasa ya. Saya cukup mengapresiasi. Walaupun kadang kita perang di udara, tapi kita bersahabat di dunia. Luar biasa, Bang Rudi. Ya. Betul sekali. Betul Dan sekali. juga saya ucapkan juga Assalamualaikum juga pada sahabat-sahabat yang di LC, di live chat ya. Menarik ya. Pertama, alhamdulillah saya juga baru berkunjung ke sana dan saya melihat langsung, kemudian saya menikmati langsung di sana. Oke, terkait dengan arah kiblat. Pertama saya bahwa secara historis bangunan Ka'bah itu dibangun jauh sebelum ada Nabi Muhammad atau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua para sejarawan, baik dia internal Muslim dan juga non internal Muslim, mereka sepakat dan tidak ada yang berdebat tentang bangunan Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atau Abraham dalam keimanan saudara-saudara kita Kristiani. Nah, kemudian terkait dengan kiblat, ya, arah kiblat. Ketika Rasulullah SAW belum hadir dan belum menjadi seorang rasul, maka semua para nabi-nabi sebelum beliau
termasuk Yesus atau Nabi Isa alaihissalam dan umat Kristen, mereka ibadahnya, arah kiblatnya semua tertuju ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Yang memindahkan pertama kali arah kiblat dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Ka'bah itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Bang Rudi katakan mereka kebingungan dengan arah kiblat, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bang Rudi. Menurut saya Bang Rudi terlalu prematur menyimpulkan tentang arah kiblat ini. Kalau kita berbicara baik dari kitab suci Islam dan juga kitab suci saudara-saudara Kristiani, ya, banyak kemudian ayat yang berseliweran bahwa jauh sebelum ada Ka'bah, semua para nabi-nabi melakukan ritual ibadah berpusat kiblatnya itu ke Baitul Maqdis. Tercatat secara terang benderang di dalam Al-Quran bahwa diinformasikan bahwa arah kiblat itu sebelum Rasulullah hadir, kita arah kiblatnya ke Baitul Maqdis atau ke Palestina, Masjidil Aqsa. Nah, Nabi Daud, jadi mereka tidak ada yang bingung tentang ini. Nah, kemudian tadi saya sempat mengutip pembicaraan tentang Nabi Musa alaihissalam, ya, dan ini pasti akan ditolak oleh Bang Rudi sebagai seorang yang beriman dan berpegang kepada keyakinan Kristiani, tentunya akan menolak bahwa apalagi namanya bukit tempat Nabi Musa menerima gulungan Taurat itu adalah masuk wilayah daripada Arab Saudi. Saudi Arabia. Iya, Saudi Arabia. Jadi kalau kita mau menilik sejarah, bahkan pendekatan kitab suci, maka ini sepakat seiring sejarah bahwa Nabi Musa alaihissalam hidup tinggal lama dan beranak pinak di Saudi Arabia. Gitu. Tentunya ini bukan berdasarkan narasi dari asumsi saya, ya, karena motivasi saya kemarin berangkat ke Tanah Suci, salah satunya adalah saya tertarik dan saya kemarin 2 hari itu berjalan mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Tempat-tempat bersejarah, ya, termasuk ya gunung-gunung yang pernah menjadi tapak tilas dari para nabi-nabi. Nah, wilayah-wilayah itu yang disebut oleh Bang Rudi Yohanes masuk dalam wilayah Saudi Arabia. Nah, dengan batas pemahaman saya yang seadanya ini, saya mau sampaikan bahwa Bang Rudi Yohanes terlalu prematur menarasikan bahwa mereka kebingungan tentang arah kiblat mereka, karena pada saat itu mereka belum berkiblat ke Mekah, Baitullah. Sehingga di dalam prinsip keimanan Islam diakui, diwartakan secara terang-benderang bahwa arah kiblat kedua umat Islam Baitul Maqdis, karena di sana tapak tilas perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Apakah teman-teman sahabat Rim TV ada yang ingin menyampaikan pandangannya berkaitan dengan topik bahasan kita hari ini, yaitu
Saya menambahkan bisa ya mengapakannya. Mau langsung ditambahkan oleh Abang Da, silakan Abang Da, silakan. Kalau dikatakan bahwa saya terlalu prematur, tidak. Aristo sendiri bingung. Kata Aristo semua nabi ke Baitul Maqdis. Tiba-tiba Aristo juga mulai bingung Musa ke Masjidil Haram, Baitullah. Kan bingung sendiri. Sementara Nabi Ibrahim ke Baitullah, dia mendirikan dasar-dasar Baitullah. Artinya anaknya si Ishak juga harus melakukan haji ke Baitullah. Anaknya si Yakub juga harus melakukan haji ke Baitullah. Sejarah tidak pernah mencatat bahwa Yakub Ishak itu pergi ke Baitullah. Sejarah manapun dicari itu tidak akan ada di dalam dunia ini. Bahkan sejarah kitab suci di surga pun tidak ada menceritakan bahwa Yakub pergi ke Baitullah. Bahkan di Al-Quran pun tidak pernah dijelaskan Yakub pergi ke Baitullah. Dan itu ya, Ishak pun tidak ada. Kalau Ismaillah dengan Ibrahim yang mendirikan dasar-dasar Baitullah tersebut. Demikian juga Yusuf. Sampai dunia kiamat pun tidak pernah kita dapat satu catatan sejarah Yusuf pergi berhaji ke Baitullah. Nah, itu. Kemudian sampai pada masa Musa. Musa pun demikian. Kalau memang katanya Musa ke Baitullah, sudah pasti seluruh umat Israel akan sujud ke arah Baitullah. Ya, atau ke Masjidil Haram. Bukan ke Baitul Maqdis. Itu sudah pasti tuh. Tetapi faktanya dari zaman nenek moyangnya orang Yahudi, mereka selalu sujud ke Baitullah, Bait Allah yang di Yerusalem. Nah, ini lagi. Kalau merujuk kepada kisah urutan sejarah, Baitul Maqdis itu didirikan oleh Salomo. Kalau menurut sejarah Islam, karena mereka tidak ingin nanti Nabi gagal naik Surat Mi'raj. Padahal kalau catatan sejarah yang sejujurnya, Baitul Maqdis itu setelah Nabi Muhammad wafat baru dibangun. Banyak orang mengetahui itu kok. Tetapi umat Islam mengatakan, oh bukan yang itu dimaksudkan dom itu. Apa yang dimaksud wilayahnya, katanya. Dan demikian lagi. Oke, kita anggaplah Salomo yang mendirikan Baitul Maqdis. Mengapa Salomo mendirikan Baitul Maqdis? Artinya Salomo ingin menyaingi Masjidil Haram. Artinya Salomo melawan Sulaiman. Melawan perintah Allah yang harus sujud ke arah Masjidil Haram. Kan demikian jadinya. Orang Masjidil Baitullah sudah ada satu, kenapa didirikan Baitullah jadi dua? Artinya ada saingan. Dan uniknya, seluruh nabi setelah Salomo sampai Nabi Isa tidak pernah sujud ke arah Baitullah atau Masjidil Haram. Seperti kata Aristo, semua menuju kepada Baitul Maqdis. Ini kan satu bentuk pembangkangan. Mana ada perintah Allah SWT supaya Nabi Isa, Nabi Daud, oke Salomo, karena Salomo Daud lebih dahulu dari Salomo. Atau nabi-nabi antara Salomo sampai Daud sujud, Salomo sampai Nabi Isa satu ayatnya. Kalau Nabi Muhammad ada, dia mengadakan wajahnya ke Baitul Maqdis, kemudian dipindahkan ke Mekah atau ke Masjidil Haram. Saya nggak pernah prematur dalil saya. Oke Aristo, silakan Ibu Cumangkut kalau mau ditanggapi silakan. Dan setelah ini saya tanggapi. Dan setelah ini saya akan masuk ke tafsirnya. Silakan. Karena ingin mengeluarkan tantangan secara umum, ya Abang Darudi mengeluarkan tantangan secara umum bahwa tidak ada itu baginda Musa ke Baitullah. Maka Bunda terima tantangan itu, nanti kita khususkan, tapi ada orang lain yang menjadi moderator. Jadi antara Bunda Semangku dengan Abang Darudi, kita akan bicara dialog tentang hal itu. Bunda siap ya. Kalau hari ini, karena formatnya itu harus basicnya Al-Quran, jadi Bunda tidak mau melanggarnya. Insya Allah. Pun Bunda sebagai pemandu talk show, tidak enak rasanya mendominasi. Silakan Abang Ariso, monggo. Dan Kang Alif dan juga ada yang baru saya masuk, kita ucapkan selamat datang dulu nih Kang Panji, Helmi dan juga ada Pak Agung Nugroho dari Kekristenan.
berkenan barangkali menyampaikan pandangannya dulu, boleh nggak Bang Aristo? Boleh, Pak boleh, boleh. Agung Nugroho, ya tamu kita ini berkenan untuk menyampaikan pandangannya. Silakan, Kang Nugroho, monggo. Pak Agung Nugroho, silakan Pak Agung Nugroho berkenan untuk menyampaikan pandangan jenengan. Yang Elim baru sampai. Waalaikumsalam, selamat datang. Kang Agung Nugroho, Pak Agung, monggo silakan. Oh ya, Bang Sahdi Muhammad, selamat datang. Waalaikumsalam. Silakan Pak Agung Nugroho. Halo Pak Agung, dari Kekristenan berkenan untuk memaparkan pandangannya. Monggo. Pak Agung ini Baik, kalau tidak ada maka kita akan langsungkan kembali ke laptop, yaitu abang kita, Abang Aristo. Silakan ponakan ganteng, silakan. Oke, Saya tambah ganteng nih, pulang dari umroh tambah ganteng deh. Terima kasih. Ya, begini ya. Saya kira kalau Bang Rudi berpendapat tentang itu, setiap orang itu kan bebas punya pendapat. Boleh-boleh saja. Iya, betul. Dan saya menghargai narasi dari Bang Rudi. Begitu. Pertama, betul. saya tidak mengatakan Nabi Musa beribadah mengarah ke Baitullah atau ke Mekah, karena pada saat itu mereka. Kemudian saya sependapat dengan Bang Rudi bahwa yang membangun Ka'bah itu adalah Abraham atau Ibrahim alaihissalam dengan anaknya. Ya, itu saya. Kalau Bang Rudi katakan bahwa Ishak tidak pernah ke Baitullah, ke Mekah, bagaimana mungkin ayahnya, bapak daripada Nabi Ishak alaihissalam, membangun Ka'bah, ya, kemudian mengajarkan kepada para pengikutnya untuk kemudian beribadah di sana, sementara anak-anaknya tidak. Sementara anak daripada Nabi Ibrahim ini, bahkan cucu-cucunya itu semua diberi amanah oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul. Bahkan Nabi Muhammad, nabi yang terakhir, adalah bagian daripada atau anak cucu daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yang silsilahnya sampai kepada Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kemudian Bang Rudi menarasikan orang-orang Yahudi tidak pernah mengakui dan tidak pernah mau mengakui bahwa Makkah itu adalah bait suci, saya kira itu keimanan orang-orang Yahudi. Ya, seperti Bang Rudi Yohanes tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui Baitullah. Tetapi perlu diingat Bang Rudi, kalau Bang Rudi mau mengatakan bahwa orang-orang Israel tidak pernah berkiblat dan mau mengakui kota suci Mekah, Baitullah, maka lebih daripada itu, orang-orang Yahudi tidak pernah mau dan menolak konsep keimanan Kristen disamakan dengan konsep keimanan orang-orang Yahudi. Itu bukan sekedar eksegesi saya, tetapi itu fakta. Dan orang-orang Yahudi jelas mengatakan, mereka katakan bahwa Tuhan yang disembah oleh orang Kristen tidak sama dengan Tuhan Yahudi. Kemudian saya kembali ke Baitullah. Secara mereka mungkin tidak mengakui Baitullah. Mereka menolak tentang Baitullah. Tetapi di dalam kitab mereka tercatat bagaimana kemudian Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, ya, yang sangat diimani oleh orang Yahudi, pergi menunaikan ritual ibadah ke Baitullah. Itu tercatat dalam kitab mereka. Mereka akui itu.
Bahkan mereka mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan daripada Ibrahim alaihissalam melalui Nabi Ismail alaihissalam. Banyak ayatnya. Nah, kalau kemudian saya menampilkan beberapa bukti data, ya, bagaimana Yesus alaihissalam, ya, di dalam Injil Yohanes menubuatkan kelak akan berpindah bait suci dari gunung ini menuju ke gunung ini. Ada di dalam Injil Yohanes, saya lupa pasal dan ayat, tetapi ada ayat. Saya kira ayat ini kalau kemudian saya suguhkan ke Bang Rudi Yohanes, pasti Bang Rudi Yohanes akan menolak itu, karena syarat menjadi iman Kristen yang baik adalah mereka wajib menolak tentang bait suci yang ada di Mekah. Ketika Bang Rudi Yohanes mengakui Mekah adalah bait suci, maka Bang Rudi Yohanes tidak lagi menjadi seorang Kristen, tetapi Bang Rudi Yohanes akan menjadi seorang mu'alaf. Nah itu, saya kira kalau Bang Rudi Yohanes mengatakan atau menuduh orang-orang Yahudi tidak mengakui Baitullah, saya kira ini problem yang sama terjadi juga kepada kekristenan. Bahkan lebih daripada itu, hampir semua iman Kristen itu ditolak oleh orang Yahudi. Jadi saya kira nggak masalah kalau orang Yahudi menolak iman Islam, iman dan konsep keimanan Islam, baik itu ritual ibadah dan berhaji dan lain-lain, itu keimanan mereka, kita harus hargai. Tetapi Bang Rudi Yohanes juga berbicara bahwa orang Yahudi lebih-lebih 100 kali menolak keimanan Islam. Itu Bang Rudi. Ya, baik. Baik, sebenarnya itu suatu hal yang sangat sangat penuh toleransi dari ada Muslim muda yang bisa menerima, memahami Abang Darudi. Halo. Kan Bunda. Maaf Bunda. Satu hal yang saya tanggapi dulu Aristonya Bunda biar agak cepat. Maksud saya begini, saya tidak pernah ini Bunda tengah. Abang putus-putus suara Bunda. Nanti kalau nanti Abang yang memodatari kita, memandu kita berdialog, baru dia siap-siap ya. Jangan paramexnya semuanya siapin ya. Jangan sampai nanti Bang saya bisa nanggapi juga. Kena serang demam nanti kan. Nah, itu. Tapi jangan hari Selasa malam ya. Jangan Selasa malam. Tapi jangan Bunda sebagai kurang bebas Bunda. Karena nanti jadi memandu antara Bang dengan Bunda. Gak tahu siapa yang mau lah. Boleh. Ya. Nah, jadi kita cari bagaimana waktunya. Insya Allah Bunda akan sampaikan tentang yang tadi itu. Nanti Bunda kasih. Ya. Sekarang saya tanggapi dulu. Silakan. Bang Rudi ada. Aristo, ya. Saya tidak pernah mengatakan Yahudi menolak. Yang saya katakan adalah mengapa Salomo mendirikan Baitul Maqdis, sementara arah kiblat masih ada. Iya. Itu belum saya respon, belum saya respon tadi. Saya respon dulu Bang, saya respon dulu ya. Sebentar. Saya respon dulu yang tadi. Timbul apa? Nanya Bisa nambahin Bunda. Biar lebih jelas pertanyaan saya. Iya. Abraham nenek moyang mereka sudah punya Mekah. Ternyata di zamannya Salomo dibuatnya Baitul Maqdis. Artinya dia tidak menuruti perintah dari nenek moyangnya untuk ke Mekah. Tetapi dia menciptakan sendiri di Yerusalem. Nah, itu yang saya bilang, bukan saya bilang mereka tidak mengakui, itu urusan mereka. Ini menarik ya.
Betul, benar sekali. Tadi Bang Rudi katakan Masjidil Aqsa itu dibangun setelah Nabi Muhammad tidak ada. Gitu kan. Bang Rudi Yohanes, memang untuk memahami ini itu memang perlu bagaimana kemudian kita memahami kaidah-kaidah. Bang Rudi Yohanes ketahui bahwa ayat turun ketika diperjalankan Isra dan Mi'raj, itu Masjidil Haram itu belum berbentuk masjid, tapi kata masjid itu sudah ada. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Jadi sebenarnya kata masjid itu, kalau kita menggunakan pendekatan kaidah bahasa Arab, kita akan ketahui apa pengertian masjid itu. Itu satu. Oke, saya tidak mau terlalu jauh karena saya juga nggak mau sok-sokan mengerti bahasa Arab. Oke. Yang kedua, pertanyaan Bang Rudi Yohanes, kenapa sih ya Salomo udah bangun Baitul Maqdis, kok bangun lagi Bait Suci tandingan? Jadi begini Bang Rudi, sebenarnya pertanyaan itu ya, bagus, tapi itu pertanyaan yang datang dari asumsi kita. Perlu Bang Rudi ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Abraham alaihissalam, "Hai kamu Abraham, berangkatlah kamu ke tanah Arab, bangunlah sebuah bangunan di sana." Lalu kemudian Nabi Abraham alaihissalam bertanya, "Untuk apa ya Allah?" Ikuti saja perintah. Ya. Bangun sebuah bangunan di Mekah sana. Gitu ya. Jadi begini, kenapa mau dibangun lagi bait suci sementara di Baitul Maqdis sudah ada bait suci? Apakah ini mau bikin Masjidil Haram? Terbalik-balik kalau Masjidil Haram sudah ada. Kenapa dibangun lagi Baitul Maqdis oleh Salomo? Dan terbalik-balik. Masjidil Haram lebih dahulu dibangun oleh Ibrahim. Sesudah itu Salomo mendirikan lagi Baitul Maqdis. Artinya dia buat tandingan. Kenapa dibuat tandingan? Orang ada satu sudah nenek moyangnya sudah mendirikan itu. Masjidil Haram. Ya kalau Allah yang merintahkan. Coba kasih ayatnya di mana perintah Allah kepada Sulaiman atau Salomo mendirikan Baitul Maqdis. Silakan. Kalau Mekah ada perintahnya kepada Ibrahim. Sekarang mana perintah daripada Allah SWT yang memerintahkan Salomo mendirikan Baitul Maqdis? Silakan cari ayatnya. Silakan, mungkin ada teman lain mau tanggapi, silakan. Oke, saya bisa ya, Bunda. Ya, silakan. Silakan, Akang. Gini Bang Rudi, kalau yang saya tahu gitu ya, tadi juga ada ayat yang sudah ditayangkan sama Bunda gitu. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kepada umat manusia di alam dunia ini gitu ya, buat nabi-nabinya ini dikasih bait suci gitu ya, tempat peribadatan penyembahannya ini istilah beda-beda gitu loh. Beda-beda. Nah, jadi dikasih gitu ya kan, masing-masing tuh peraturan segala macam itu beda-beda gitu loh. Seperti yang udah ditayangkan tadi sama Bunda gitu di situ gitu kalau menurut saya gitu loh. Jadi itu sudah jelas gitu bahwa Allah tuh sudah memberitakan kepada Rasulullah itu seperti itu gitu loh. Jadi buat tempat peribadatannya itu beda-beda gitu loh. Seperti orang Israel gitu ya kan, orang Arab gitu, itu beda-beda lain-lain gitu loh. Nah, begitu kira-kira Bang Rudi. Oke, terima kasih. Sekarang carikan saya ayat dari Al-Quran. Mana perintah Allah SWT kepada bangsa Yahudi untuk mendirikan sinagog? Kalau memang beda-beda. Kasih ayat Aqsa silakan. Kalau bisa pendirian sinagog silakan. Pilih mana yang lebih gampang. Silakan.
Iya. Bisa diperjelas lagi Abang Darudi, suaranya kepada Bunda putus-putus. Bisa diulang kembali Abang Da? Oke. Silakan cari dari Al-Qur'an mana perintah Allah SWT untuk pendirian Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis itu, atau pendirian sinagog, karena katanya tadi bahwa masing-masing umat, masing-masing beda-beda syariatnya dan beda-beda tempat ibadahnya. Monggo silakan. Kalau dapat ayat dari Al-Qur'an ya. Iya. Halo. Ya, baik silakan. Silakan Baru Akang yang tadi nyebut halo. saya Alif. Oh, baru balik lagi Kang Alif, mangga Kang Alif. Iya. Enggak nyimak lagi. Silakan Kang Pertanyaan Bang Alif. Rudi apa itu Masjidil Aqsa, Bang Rudi? Ya. Ya, jelas itu di surat Al-Isra ayatnya ada. Dari Coba dibukakan. Dari ketika waktu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bukan itu yang kuminta, perintah mendirikan Masjidil Aqsa itu. Karena kan sudah didirikan Ibrahim Masjidil Haram atau Ka'bah, Baitullah. Tiba-tiba muncul lagi satu lagi Baitullah yang ada di Aqsa. Dan itu didirikan oleh Salomo. Mana perintah Allah SWT kepada Salomo untuk mendirikan Baitullah itu di Aqsa? Itu mengenai kiblat, balik lagi. Tadi kan pertama bukan kiblat. Itu kan ada rumah ibadahnya, ada Baitullahnya juga itu. Di waktu Ka'bah mendirikan Ka'bah. Kalau kiblat Bang Rudi sudah. Kalau kiblat Bunda, seluruh umat manusia itu Yahudi dan Islam itu berkiblat ke Ka'bah harusnya. Karena bapak nenek moyangnya kan sudah mendirikan itu dan 3 generasi. Abraham, Ibrahim, Isa, Ismail, Yakub. Kan itu 3, dan ada perintahnya hendaklah kamu memeluk agama Islam. Ada. Jadi itu menurut saya harusnya semua itu ke Mekah. Ini ujuk-ujuk kok ada Masjidil Aqsa. Itu maksud saya, kenapa jadi ke sana orang pindah, nggak ke Mekah itu lagi? Mana perintahnya mendirikan Masjidil Aqsa itu? Kalau bisa dari Quran, silakan. Perintah mendirikan Masjidil Aqsa. Iya. Jadi Bang Rudi mencoba membawa kita kembali ke belakang. Kembali ke belakang bahwa hal yang terjadi sebelum zaman baginda Nabi Muhammad SAW itu yang dipertanyakan oleh Bang Rudi Yohanes. Lebih spesifik yaitu tentang adakah perintah membangun Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran? Dengan kata lain, kalau pemahaman Bunda adalah adakah mungkin Al-Quran memberikan stressing point, titik berat kepada bangunan yang dijadikan di Palestina, tidak di Ka'bah yang sudah established? Adakah stressing point Al-Quran tentang hal itu? Nah, silakan kalau Bunda bisa menjawab sedikit gambaran saja. Di dalam Al-Quran tidak memberikan stressing point kepada bangunan Masjidil Aqsa tentang pembangunnya. Tetapi tentang sosoknya yaitu Sulaiman, baginda Sulaiman alaihissalam, itu ada. Izinkan Bunda menerangkannya sedikit. Adanya di dalam surah 27. Nah, hati-hati Bang Rudi. Abang Rudi tadi menanyakan surah 27. Dan sekarang ternyata dia berkaitan dengan surah 27. Surah An-Naml. Di surah 27, kita akan lihat bahwa mohon dibantu
Surah 27 itu ini dia. Ini. Ya. Oh, ini kurang strong warnanya ya. Pilih yang warnanya strong biar enak dilihat. Karena pakai kamera biar eye catching. Biar eye catching. Ini kebetulan bagian dari tadabbur, sudah benda tadabburi 27 ya. Tada! Ya. 27 kalau yang ini Bunda sendiri ngasih warna, kalau tadi warna dari penerbit. Nah, ini. 27 ini dia. Nah. 27. Ini Abangda. Jadi selamat untuk kaget. Abangda kaget. Tada. Quran surat 27 ini halaman kanan, halaman kiri. Halaman kanan berisikan paling 13. Jadi 13 ayat. Sementara tada yang jenengan tanyakan ada di sini. Ini lockdown di ayat 13 nih. Sementara yang sebelah kanan lockdown persis ayat yang jenengan jadikan subjek hari ini. Ayat 22. Ini surat An-Naml, cerita tentang Nabi Sulaiman. Yang bisa Bunda sampaikan di antaranya adalah, kalau dilihat pada surat yang ada lafaz Sulaiman beriringan pula dengan lafaz Daud, maka akan terlihat dalam 4 ayat Allah letakkan lafaz Sulaiman, Daud. Kemudian setelah itu ayat berikutnya Daud, ayat berikutnya lagi Sulaiman. Berarti posisinya begini. Jadi dalam memahami Tuhan dan apa yang Tuhan syariatkan, apa yang Tuhan directing to his messenger, apa yang Allah perintahkan kepada messengernya, maka dia menjadi begini tuh. Dari kanan ke kiri ya. Oke. Kemudian ganti warna. Daud. Ya. Iya. Kemudian ganti warna. Ini untuk menjelaskan karena ini adalah forumnya orang menanyakan tentang Al-Quran. Ya. Ini Abang Dak. Untuk yang biru itu mewakili Daud. Daud. Yang merah mewakili Sulaiman. Yang biru mewakili Daud. Sulaiman. Ini terletak pada ayat yang bertabur. Tetapi kalau dilihat secara statistik, maka untuk yang pertama dia berdampingan. Daud, Sulaiman, wa Sulaiman. Lalu di sini pisah ayat. Berpisah, berjarak beberapa blok, beberapa kata. Kemudian muncul ini. Ketika digabungkan antara mereka yang dia ayatnya berdampingan itu, maka terdapatlah ini Sulaiman, Daud, Sulaiman, Daud. Ini menunjukkan betapa keteraturan di dalam Al-Quran. Maka setiap subjek yang akan dibicarakan di dalam Al-Quran, mau tidak mau mengikuti keteraturan tersebut. Ada yang teratur karena based on the history, berdasarkan sejarah. Ada yang teratur karena based on the person in charge. Person in charge maksudnya penanggung jawab atau carrier. Carriernya Al-Quran ada pada pundak baginda Nabi SAW, Muhammad. Maka tidak diberi stressing point tentang tempatnya Nabi Sulaiman. Tempat yang dibangun, istana yang dibangun. Tapi stressing point ada pada sosoknya, person to person, Nabi Sulaiman. Nah, untuk hal ini, mari kita lihat. Pertama di ayat 16, Bunda tunjukkan saja dengan pulpen. Ini kelihatan nih. Ada Sulaiman, ada Daud, ada Sulaiman. Sini ayat 16. Ya, dia berdampingan. Sulaiman, Daud, berjajaran di ayat 16.
berpisah di ayat 17, Sulaiman stok sendirian. Lalu muncul lagi lafaz Daud pada Maaf Bunda, saya tidak menanya. Sebentar Bunda, saya tidak menanya. Artinya Sebentar. begini, kalau kita ingin mempertanyakan tentang sosok, Bunda, maaf, saya tidak menanyakan sosok, tapi saya menanyakan pembangunan Masjidil Haram sama Masjidil Aqsa itu. nah jawabannya di sini. Karena sosok Baginda Sulaiman bukanlah sosok yang satu. Dia bukan sosok yang maaf. Kalau istilah Bunda ini, kalau bisa memberikan istilah yang lebih lembut, tolong. Sosok yang menjadi sebab keonaran. Mohon teman-teman, maaf ya Bunda belum menemukan vocabnya nih. Apa baiknya nih? Onar itu diganti apa ya? Pertikaian. Nabi Sulaiman bukanlah sosok yang menjadi pertikaian antara 3 agama besar Abrahamic Accusation. Tidak dari Jewish, tidak dari kekristenan, tidak dari Muslim. Sehingga Al-Quran tidak memandang penting untuk stressing point kepada apa yang dikerjakan Nabi Sulaiman. Oke, Jadi kan, terima kasih Bunda. berarti pertanyaan jenengan itu maaf, salahnya di pertanyaannya. Nah, tapi kalau misalnya yang dipertanyakan the Moses antara 3 Abrahamic locution faith, 3 keyakinan Abraham itu untuk sosok Musa, sosok Yesus, sosok Muhammad dan sosok Yahya. Ini sosok yang maaf menimbulkan pandangan onar atau apa sih? Menimbulkan apa ya kalimatnya ya? Perdebatan lah. Debatable. Sosok yang sering menjadi menjadi aspek-aspek debatable. Makanya kalau jenengan tanya itu, tanyanya yang keliru. Sebab no stressing point at all. Tidak ada stressing point at all di dalam Al-Quran tentang what Sulaiman did. No. Tapi what ada stressing point. What Jesus did. Ya, itu dia. Jadi berarti kita pindah ke pertanyaan lain karena pertanyaannya yang keliru. Udah sebentar, waktunya kan sudah jam 11. Saya kan ya ibaratnya sudah agak-agak apa namanya itu agak-agak pening. Ya kan? Maksud saya begini. 5 watt itu 20 watt masih itu Bang Rudi. Ya, maksud saya begini Bunda, sebentar ya. Gimana? Saya berikan sebuah dulu ayat, nanti tolong didiskusikan yang tadi itu surah 22 ayat 27. Ya. Bisa saya share screen ya, kasih izin share screen loh. Halo admin. Nah, Ibu kan nggak tahu kalau Abang mau nanya itu tuh. Ini udah dijawab nih tadi, ini adalah suratnya justru surat 27. Jawaban Quran itu tentang yang jenengan. Bunda. Surat 27. Nah, ini kasih Bunda. gini. Tunggu, ya sudah. Tahu, kan? Ya, bukan itu maksud saya, bukan itu. Sebentar lu Bunda. Sebentar. Oke lah, itu sudah dijawab maksud saya. Sekarang saya orang Muslim kan percaya tafsir Ibnu Katsir. Oh iya dong. Ya. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir ini ada kalau dibaca Bunda nanti dikatakan gini. Menurut satu pendapat. Halaman berapa? Tafsir Ibnu Katsir halaman. Ya mengenai surah tadi itu loh Bunda, surah 22 ayat 27. Oh nanti iya. bukan ayat 27. Ya. Menurut satu pendapat, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimanakah saya menyampaikan seruan itu kepada manusia, sedangkan suara saya tidak dapat mencapai mereka?" Allah SWT berfirman, "Berserulah kamu dan akulah yang menyampaikannya." Maka Ibrahim berdiri di makamnya. Nah, di sini pertama yang mau saya tanyakan, kok lucu? Al-Quran saja tidak ada menuliskan ini. Kok ada pendapat ini, siapa yang membuat ini? Pendapat pribadi kah? Firman Allah kah? Karena di sini Allah SWT berfirman kan ya. Di Al-Quran tidak ada pula ini mengenai ini suara pendapat. Nah, yang lucunya lagi Allah SWT berfirman, ya, berserulah kamu dan akulah yang menyampaikannya. Kok jadi Allah yang menyampaikan ucapan Ibrahim, sementara Allah saja berfirman yang menyampaikan itu Jibril. Berarti di sini karena Jibril pesuruh Allah. Nah di sini saya heran, apakah pesuruh Ibrahim itu siapa?
Kan begitu Allah yang menyampaikan seruannya Ibrahim. Nah, kemudian yang lagi lucu lagi nanti dibaca tafsirnya nih Bunda ya. Di sini ada dikatakan ya, di sini ada mengenai labaik itu. Ini. Menurut satu pendapat, setelah Ibrahim mengumumkan suara itu, semua bukit dan gunung merendahkan dirinya sehingga suaranya mencapai seluruh permukaan bumi. Bayi-bayi yang masih berada dalam rahim, tulang-tulang sulbi dapat mendengar seruannya, dan segala sesuatu yang mendengar suaranya menjawab, baik batu-batu, pohon-pohon, dan lain sebagainya. Didengar pula oleh semua orang yang telah dicatat oleh Allah bahwa dia akan mengerjakan haji sampai pada hari kiamat. Jawab mereka ialah, labaika Allahumma labaika, kami penuhi seruanmu, ya Allah kami seru penuhi. Nah, sementara yang berseru adalah Ibrahim. Iya. Nah, Jadi dan abang melihat ada yang timpang begitu ya? Iya. Dan sebentar udah. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, kata ayat itu kan. Yang berseru ini Ibrahim. Ibrahim, Nah, betul. niscaya mereka akan datang padamu, katanya. Nah, ketika di dalam tafsirnya mereka datang padamu, mu ini kan si Ibrahim. Sementara mereka berseru kami penuh seruanmu ya Allah, kami penuhi seruanmu ya Allah. Waalaikumsalam Kang Jemi, silakan. Oh nah, gitu. Jadi Bunda sebenarnya banyak yang mau saya bahas ini, tetapi karena mantap. Ya, karena waktu kita terbatas dan saya sudah mulai pening, saya mohon maaf ini saja yang bisa saya bacakan. Tolong nanti orang Bunda jangan gali-gali. pening-pening lah. Bunda menceritakan tentang the Solomon base, the Solomon konsep di dalam Al-Quran. Tidak untuk bikin Abang Rudi pening, janganlah. Bukan pening karena itu, karena memang di jam 23, saya kan masih baru sembuh. Jadi saya izin dulu, ya. Nanti kita nanti lanjutkan kapan waktu Bunda, nanti WA saja saya. Ini mata sudah mulai. Oke, saya izin dulu Bunda. Selamat malam. Abang, apa yang Abang sampaikan mungkin ada yang ingin menanggapi 1 menit 2 menit saja, Abang silakan. Ya, Pak 1 menit 2 menit ya, silakan. Ya, Pak Abdul Amirli mungkin nanti habis Bang Rudi akan disambut oleh Pak Agung Nugroho dengan kasus lain atau masalah lain yang mempertanyakan Quran. Silakan. Pak Abdul Amirli, monggo Pak Abdul Amirli. Ya, Kang Abdul Amirli. Ya, Kang Alif. Ya, untuk menanggapi pernyataan yang terakhir disampaikan. Saran saya Bunda dibaca aja dulu, baru kapan waktu kita diskusi lagi. Saya izin dulu Bunda. Kalau begitu. Terima kasih Bunda ya, saya mohon maaf, bukan melecehkan, bukan apa, saya mohon maaf dulu. Iya, Bang Rudi, apa kabar? Lamun. Undiri Pak, kapan kita diskusi lagi? Apa materi kita, Bang Rudi? Bebas Uni. Itu sudah pakai suntiang itu fotonya. Iyalah. Foto Bunda Kanduang Minangkabau, Masya Allah. Barek di kepala tuh nih. Iya, barek di kepala Bang, ringan di hati. Oke. Uni Ripa, nomornya masih yang dulu ya. Masih, tenang aja, enggak berubah. Oke, aku izin dulu Uni Ripa ya, izin dulu. Ya, Bunda terus izin dulu Bang semua. Rudi, Ya, sama-sama. Sorry, yo. Ya baiklah, sehat selalu ya sebelum buat Abang Darudi. Baik, Sobat Rim TV, Uni Rifa apa kabar? Assalamualaikum untuk Uni Rifa. Waalaikumsalam, sehat. Baru masuk, Bang Rudi udah pergi. Iya tuh. Aduh, ini termasuk yang satu-satunya di dunia loh. Apa namanya, sunting yang tinggi berlapis-lapis itu ya ada di Minangkabau. Masya Allah. Jadi barek di kepala, ringan di hati ya Uni Rifa ya. Barek apalagi kalau asli amnya